Shalom anak-anakku yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari on fire, amin. Walaupun kita saat ini belum bisa offline, tetapi roh kita tetap bernyala-nyala, amin. Nah, untuk itu saudara, kali ini kita mau belajar di tahun integritas ini, kita akan memperlengkapi diri kita dengan tema. Dengan tema hari ini adalah komitmen. Katakan bersama saya, komitmen. Nah, saudara, untuk mencapai integritas di dalam kehidupan kita, maka mari kita memperlengkapi diri kita dengan seorang yang ada di dalam Alkitab kita, saudara, yang memiliki komitmen yang tinggi ya untuk mengikut Tuhan dan untuk juga mengikut mertuanya. Siapakah dia? Mari kita buka di Rut pasal 1 ayat 16. Rut pasal 1 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. Sudah dapat semua yang ada di bawah pohon, yang ada di bawah rumah, di bawah jembatan, di taman-taman. Yuk buka Alkitabmu dan kita akan baca bersama-sama Rut pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Nanti ayat-ayat selanjutnya kita akan buka sama-sama. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan di dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara yang kekasih, pelajaran ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Pada waktu berapa puluh tahun yang lalu, saya sangat menikmati kitab Rut, saudara. Dan dari situ saya belajar bagaimana berkomitmen. Bukan mengikuti manusia, tapi bagaimana kita berkomitmen. Saudara, di dalam sebenarnya ini akarnya adalah Allahmulah Allahku. Saudara yang luar biasa di sini. Nah, saudara, pada waktu ini adalah satu peristiwa di mana satu keluarga dari Bethlehem pindah ya ke tempat lain, ke tempat di mana ke Moab, di mana tidak ada Tuhan di sana atau tidak menyembah Tuhan. Nah, pada waktu keluarga ini, yaitu Abimelek dengan istrinya Naomi dengan kedua anaknya, waktu suami dan kedua anaknya itu meninggal, maka Naomi seorang diri sebatang kara bersama dua menantunya. Nah, lalu kemudian Naomi ngomong kepada kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Saudara, pada waktu Naomi mendesak dua menantunya ini, sebab kalau sejarah di Israel atau di Yahudi itu, kalau misalkan kakaknya punya istri dan dia punya adik dan punya adik lagi, maka ini laki-laki semua. Kalau kakaknya meninggal, maka istrinya itu wajib diambil oleh adik daripada suaminya. Nah, lalu kemudian pada waktu sudah semuanya meninggal, lalu Naomi memanggil dua menantunya. Nah, yang satu namanya Orpa pulang. Ya saudara, karena dia berkata, aku tidak akan mampu lagi, umurku sudah begini, tidak mungkin dan aku akan melahirkan lagi. Dan lagi kan bapaknya sudah meninggal. Jadi saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Lalu kemudian dia mendesak
kedua menantunya untuk meninggalkan dia sebatang kara. Tapi yang luar biasa di sini pernyataan daripada yang namanya Ruth. Dulu waktu saya punya asisten rumah tangga di Surabaya, saudara taat sama sekali beragama. Saya tidak mempengaruhi dia, tapi saya cuma berdoa. Kalau kasih karunia keselamatan itu turun kepada dia. Dan benar saudara, doa kita yang penting bukan memindahkan dia dari agamanya. Tapi saya cuma punya doa supaya orang ini masuk bersama-sama dengan saya ke dalam kerajaan surga melalui Yesus Kristus Tuhan. Satu kali waktu, singkat cerita, pada waktu dia akhirnya oleh kasih karunia Tuhan mau mengikut Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri mengunjungi dia. Saudara, beberapa puluh tahun yang lalu, saudara, itu Tuhan Yesus itu sudah mengunjungi orang-orang yang waktunya mendapat kemurahan Tuhan. Nah, pada waktu asisten rumah tangga saya ini menjadi percaya, saya beri dia nama Ruth. Ya, saya beri dia nama Ruth dan membuktikan bahwa saya beri nama Ruth itu dia akhirnya menjadi pengikut Yesus Kristus yang berkomitmen. Kalau saya cerita itu sampai sore tidak selesai. Karena saya sering terakhir ketemu itu luar biasa saudara. Memenangkan majikannya. Ya, melalui kehidupannya saudara memenangkan majikannya. Itu juga merupakan kerinduan kami berdua. Saudara, saya sangat rindu di dalam kehidupan kalian semua itu bukan untuk memindahkan majikanmu kepada agama Kristen, tetapi lewat gaya hidup, lewat komitmen, lewat tekad saudara. Tuhan pasti, karena memang Tuhan rindu untuk menyelamatkan keluarga-keluarga. Ya, sudah itu sebabnya saudara ini awalnya dimotivasi oleh dolar. Tetapi setelah sampai di sini, saudara ditangkap oleh Tuhan Yesus melalui tikar-tikar yang saudara pakai di Victoria Park atau di taman-taman. Saudara yang kekasih, semua itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebab pada umumnya saudara dan saya itu masuk di dalam kerajaan Allah, dalam rencana Allah dalam hidup kita. Kita coba perhatikan ini. Ya, pada waktu Naomi mendesak, kan di sini ada kata desak, mendesak Ruth. Dia berkata, itu iparmu sudah pergi, kamu juga pergilah, pulanglah ke rumah orang tuamu. Tapi saudara, apa yang dia katakan? Ruth berkata begini, janganlah desak aku untuk meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Saudara, setiap saya baca ini, saya rasanya hadirat Tuhan ada dalam hidup saya. Dan ini komitmen yang kokoh. Saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami berdua, saudara digoncang dari pihak keluarga, digoncang dari manapun. Karena ini komitmen tidak menggoyahkan kami untuk mundur sedikit pun. Ya, paling bisa datang di hadirat Tuhan, angkat tangan nangis, bukan mengeluh. Nah, saudara yang kekasih, apa yang dikatakan oleh Ruth di sini, jangan desak aku meninggalkan engkau, ini adalah sikap yang luar biasa. Amin. Haleluya. Anak-anakku yang ada di bawah pohon-pohon, di bawah rumah, di bawah jembatan, dimanapun engkau berada. Biarlah engkau memiliki komitmen yang luar biasa ini. Sikap yang luar biasa dalam sebuah komitmen di dalam menghadapi tantangan. Kalau saat ini kita sedang menghadapi tantangan, tidak bisa beribadah, tidak bisa offline. Tetapi saudara yang kekasih, mari kita datang ya saudara dengan kita belum tahu apa keberadaan ke depan seperti yang Ruth lakukan. Ruth ini belum tahu keadaan Bethlehem itu kayak apa.
Tuhannya Naomi itu kayak apa. Tetapi saudara, karena komitmen itu lahir dari dalam hatinya, maka saudara yang kekasih, dia tidak bertanya kepada Naomi, kita sampai di negaramu, apa yang akan aku lakukan? Apa yang akan kamu sediakan buat aku? Saudara, dia tidak bertanya. Dia satu saja yang ada di dalam hatinya adalah komitmen, tekad. Allahmu lah Allahku. Saudara, ini bukan orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan penyembah berhala di Moab. Tetapi kasih karunia, saya percaya ini kasih karunia yang Tuhan taruh dalam dirinya Ruth untuk berkomitmen dan berkata, Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita juga saat ini berkomitmen kepada Tuhan. Yaitu kepada Tuhan Yesus untuk tetap percaya kepadanya. Walau belum tahu apa yang akan terjadi ke depan ini. Seperti tahun 2020 yang lalu. Saya tidak pernah membayangkan akan terjadi di bulan-bulan berikutnya sampai kita tidak bisa berkumpul. Enggak pernah terprediksikan. Tapi saya mengucap syukur. Anak-anakku semua bersama kami tetap setia. Amin. Tetap berkomitmen. Walaupun kadang-kadang naik turun semangatnya. Tetapi Roh Kudus tetap menolong kita. Saudara, kami berdua hampir setiap malam, entah pagi, entah siang, terus berkata, Tuhan, peganglah tangan anak-anakku semua. Ya, Tuhan lindungi mereka supaya mereka tetap percaya walaupun tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan ini. Saudara, seperti Ruth ini. Nah, lalu kemudian di ayat 17 berkata, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Suatu komitmen yang luar biasa, saudara. Iya, dia tidak peduli lagi mau dikuburkan di mana, mau mati di mana. Pokoknya dia sampai bersumpah bahwa apapun yang terjadi, tidak akan ada satupun yang memisahkan kita selain daripada maut. Padahal ini sebenarnya janji antara orang yang sedang di pemberkatan nikah. Itu ada satu janji di situ. Tidak ada yang dapat memisahkan kami, suami istri, selain daripada maut. Tapi ini Ruth luar biasa, saudara. Nah, kita coba perhatikan baik-baik ya bentuk apa saja yang Ruth katakan di dalam komitmennya. Tadi saya sudah katakan, kemana engkau pergi, ya ke situ jugalah aku pergi. Lalu kemudian Ruth tidak bertanya, apa yang kau sediakan kalau aku ikut engkau ke Bethlehem. Ya, padahal pasti Ruth tahu kenapa mertuanya ini pindah ke Moab, karena Bethlehem sedang susah. Walaupun arti kata Bethlehem itu adalah rumah roti. Tetapi saudara, Ruth tidak mau berpusing itu. Tapi dia yang penting setia mengikut Allahnya Naomi. Amin. Saudara, pelajaran yang luar biasa ini. Mari biarlah dari dalam batinia kita ada satu tekad. Itu sebabnya saudara, saya sungguh percaya dengan Bapak Gembala. Saya dapat rema daripada Tuhan, janji daripada Tuhan untuk pelayanan kami di tempat ini dan dimanapun kami pergi. Tuhan berjanji, Tuhan akan mentahirkan semua saudara yang kumpul di sini bukan karena promosi daripada kami, tetapi itu karena Tuhan sendiri yang menjemput saudara masuk ke tempat ini. Amin. Dan masuk di tempat ini kita semua ditahirkan. Dari semua berhala, dari semua kenajisan kita. Sebelum masuk sini, kita semua itu bukan orang yang sudah suci. Disinilah tempatnya orang-orang yang akan disucikan, ditahirkan oleh Tuhan. Ini janji Tuhan. Ya. Nah, lalu kemudian Tuhan berkata,
kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru. Sebab kalau saudara kita tetap memiliki hati yang lama, yang busuk, itu tidak akan mungkin kita bisa menjadi setia. Kita tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang berkenan ke hadapan Tuhan. Tapi Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru di era Pentakosta yang ketiga ini. Amin. Saudara yang kekasih, dan lalu kemudian Tuhan berinisiatif untuk mengeluarkan hati yang keras, menjauhkan hati yang keras dari tubuh kita. Dan menggantikan dengan hati yang taat. Dan hidup menurut segala ketetapannya. Nah, saudara yang kekasih, komitmen yang Rut katakan, bangsamu, bangsaku. Alamu, alaku. Saudara yang kekasih, inilah tekad Rut dengan berkata, kalau aku, ini saya terjemahkan bebas. Kalau aku mengingkari engkau, saudara, dia berkata bersedia untuk dihukum Allah. Saya terjemahkan bebas ya. Saudara, inilah satu tekad. Ini yang perlu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kemanapun kita pergi, saudara, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Seperti Rut ini. Amin. Dimanapun kita berada, kita akan buktikan bagaimana Rut ini, saudara, dilindungi oleh Tuhan. Nah, bukti daripada proses komitmen keberadaan Rut setelah sampai ke Betlehem rumah roti. Saudara, di dalam Rut pasal yang kedua, ayat 2 berkata begini. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku, dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat 2 dan 3 ini saya mau katakan bahwa Rut ini memiliki inisiatif yang luar biasa. Dia tidak ada alasan. Dia tidak punya dalih. Aduh, aku kan orang asing di sini. Nanti kalau ada orang yang begini sama aku bagaimana? Saudara, enggak. Rut enggak memikirkan itu. Sering kan kita berdalih itu, aku enggak tahu jalan ke sana. Aku nanti nyasar, aku nanti begini, aku nanti begitu. Saudara, yuk mulai sekarang kita singkirkan semua dalih-dalih yang ada dalam hidup kita di dalam mengikut Yesus. Ya, kalau kita datang ke gereja ini, kita melihat saudara, teman-teman yang ada di tempat ini mungkin seolah-olah sombong rohani gitu. Ya, seolah-olah menganggap kita rendah. Saudara, mari kita punya tekad seperti Rut. Aku pokoknya punya inisiatif. Aku datang ke tempat ini bukan karena undangan Papi Mami atau Bapak Ibu Gembala. Bukan karena undangan. Aku ditangkap di Victoria Park atau di taman-taman. Karena Tuhan yang menangkap aku. Bukan aku yang punya sendiri. Mari kita punya inisiatif untuk tekun. Saudara, kita lihat bagaimana Rut ini punya inisiatif. Dia tidak disuruh sama Naomi loh. Naomi tidak berkata, kita tidak punya makan loh. Bagaimana kamu enggak kok duduk-duduk aja tenang-tenang. Enggak, saudara. Saudara, saya angkat topi kepada apa yang dilakukan oleh Rut ini. Dan mari kita belajar. Kita punya inisiatif. Ya, kita seperti kami berdua sampai ke Hong Kong ini punya inisiatif, saudara. Saya dari Indonesia bersama Bapak Gembala cuma dipesenin Pak Niko, waktu itu kami di Jakarta doa keliling. Mengitari Istora Senayan Jakarta itu. Nah, sambil berjalan saya 2 hari lagi akan berangkat ke Hong Kong. Pak Niko berkata, Nelly, kamu sampai di Hong Kong, kamu tanya orang yang namanya Victoria Park itu di mana. Nah, kamu kelilingin di situ.
Jadi saya sampai di Hong Kong, saya hampir setiap hari Minggu, saya berkeliling di situ 7 kali. Kadang-kadang kalau sudah mepet ya 3 kali. Setelah Bapak Gembala datang, kami berdua kelilingi lagi, saudara. Dan itu enggak potong di mana pun. Semua pokoknya dari luar kami kelilingi 7 kali. Sambil menatap. Saya juga tidak tahu, saudara. Saya tatap entah itu orang Filipina, entah orang Indonesia. Pokoknya saya enggak tanya. Saya cuma menatap, punya tekad. Saya katakan Tuhan, setiap saya melihat wajah-wajah seperti wajah Indonesia. Entah itu orang Filipina, entah saudara. Saya cuma berkata Tuhan, kemurahan-Mu turun kepada mereka. Amin. Tuhan luar biasa, saudara. Nah, saudara kekasih, ini sungguh-sungguh perlu kita perhatikan. Jangan sampai ada dalih-dalih. Saudara, kadang-kadang iblis itu membuat kita terpesona atau melihat kekurangan di gereja. Karena iblis itu tahu tapi tidak maha tahu. Tuhan mau pakai kita di gereja ini, tapi ada iblis yang membuat kita melihat lalu kita mau berhenti. Saudara, saya kasih contoh begini. Pada waktu saya baru masuk ke satu gereja di Surabaya, di depan saya itu, di depan mata kepala saya sendiri, melihat hambanya membentak seseorang. Nah, saudara yang dikasih, pada waktu saya lihat kayak gitu, lalu ada beberapa teman berkata, yuk kita tinggalkan gereja ini. Ngapain gembalanya kayak begitu? Tapi saya bersyukur, saudara. Waktu saya diajak teman-teman ini, saya berdoa. Terus Tuhan tuh berkata begini pada saya. Siapa yang mengangkat kamu jadi hakim buat hambaku itu? Satu. Yang kedua, aku izinkan kamu masuk ke gereja ini untuk berdoa, bukannya untuk meninggalkan dia. Oh, akhirnya saudara, saya berkata, saya enggak mau pergi sama kalian. Wah, saya dibully saudara dengan teman-teman. Wah, so apa, terserah. Pokoknya aku mengikuti perintah dari atas. Amin. Dia yang sudah menghantar aku masuk ke gereja ini. Dia yang sudah membawa aku masuk ke gereja ini. Kenapa aku harus terpengaruh dengan situasi itu? Dan yang paling jelas itu Tuhan ngomong kepada saya. Siapa yang mengangkat kamu menjadi hakim buat hambaku itu? Oh iya Tuhan, ampun kapok. Tuhan ampuni saya. Saya mau akan tetap bertekad. Saya akan terus, saudara saya terus berdoa sehingga pada satu kali waktu saya diberi satu pernyataan dari Tuhan. Dan itu saya sampaikan kepada hambanya. Dan hambanya ini akhirnya mengakui pernyataan itu berasal daripada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita punya inisiatif yang luar biasa. Gak usah didorong-dorong, ayo ikut kom. Ayo pelayanan, ikut menara doa. Ayo. Saudara nggak usah. Mari kita seperti Rutini. Contoh yang tertulis dalam Alkitab kita. Punya inisiatif. Tidak berdali-dali ini dan itu. Amin. Nah saudara, mari kita lihat selanjutnya. Apa yang terjadi? Di sini ada satu penilaian. Ada satu penilaian yang spesifik. Dari bujang Boas. Karena dia sampai di ladangnya Boas. Saudara yang kekasih, di dalam pekerjaan, di dalam apa yang tertulis di sini, kita patut mencontoh, kita patut mencontoh akan inisiatif daripada Rut ini, saudara. Lalu saudara di Rut pasal 2 ayat 2 dan 3 berkata, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, sudah tadi. Ayat yang ketiga, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut celai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Nah saudara yang kekasih, kemudian ayat selanjutnya di ayat yang ke 8, di ayat yang ke-8,
Sorry, ini ada ayat yang ketinggalan. Di ayat yang ke-7. Di sini tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara, ini saya mau berikan satu perkataan bahwa saudara, kita tidak perlu dinilai oleh orang lain, tetapi saudara perhatikan penilaian yang spesifik dari bujangnya Boas. Penilaian yang luar biasa. Di situ dikatakan dia terus-menerus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Artinya dia rajin, saudara. Dari inisiatif dia rajin mengerjakan semua ini. Nah, saudara, ini patut kita contoh, saudara, akan hal ini. Ya, saudara, ini Rut tidak tahu, tapi karena karakter Rut adalah berintegritas, karakter Rut berintegritas, jadi tidak memusingkan. Mau yang ada menilai atau tidak, beginilah keadaan sesungguhnya. Dia tidak ada kepalsuan dalam hatinya. Jadi Rut ini tidak ada kepalsuan. Integritasnya tulus dari dalam hatinya. Sehingga saudara, kita tidak perlu meminta orang lain menilai kita. Tetapi orang, majikanmu lah yang akan menilai kamu. Ya, majikanmu merasakan engkau hadir menurut kasih karunia Allah. Maka saudara kasih, majikanmu akan merasakan kasihnya Tuhan melalui tindak tandukmu di dalam pekerjaanmu di rumah seperti yang dilakukan oleh Rut ini. Sehingga bujang-bujangnya Boas itu menceritakan kepada tuannya bagaimana integritasnya Rut ini, saudara. Ini penting kita perhatikan. Perhatikan baik-baik anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan. Saya percaya kalau saudara memiliki sikap seperti Rut ini. Saudara tidak perlu dimotivasi dengan dolar. Tapi saudara terus bekerja. Ada majikan, tidak ada majikan di rumah. Bekerjalah seperti itu. Ada CCTV, tidak ada CCTV. Saudara tetap bekerja seperti itu. Saya dengar-dengar dari teman-teman kalau saya berjalan ke pasar. Lalu mereka ngomong-ngomong, tentu bukan anak kita di sini. Mereka mau pindah majikan, tapi mereka nggak mau kalau ada CCTV-nya. Nah, kalau saudara tidak mau ada CCTV-nya, berarti saudara pemalas. Iya kan? Karena kalau saudara mau tidur, atau mau teleponan, atau mau ngobrol, nah ini ada CCTV tidak bisa. Jadi ini menandakan orang malas. Kalau melihat, kalau melihat ada CCTV apa enggak? Saudara ngapain kita cari kayak begitu? Ada CCTV, tidak ada CCTV. Tapi kalau karakter kita, karakter kita luar biasa, nggak usah takut. Tuhan pasti akan membuat kita berhasil. Amin. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-8 dan seterusnya. Ayat 8 berkata, sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut. Perhatikan, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Saudara, lalu ke ayat yang ke-9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu ayat 10,
Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini orang asing?" Saudara yang kekasih, kalau saudara yang kekasih kita bekerja dengan rajin tanpa ingin dinilai oleh orang lain, maka saudara kita akan mendapatkan perhatian yang khusus dari majikan kita. Karena Tuhan yang akan membuka mata majikan kita. Kalau kita bekerja dengan rajin dan tulus. Dan saudara kita mendapatkan keamanan. Keamanan terjamin di dalam kehidupan kita pada saat kita bekerja. Nah saudara yang kekasih, di situ juga berkata bahwa padahal aku ini orang asing. Saudara, Boas memerintahkan supaya pengerja-pengerja lelaki jangan mengganggu dia. Dan juga jangan sampai berlaku kasar kepada dia. Amin. Saudara, semua ini karena ketulusan. Iya, dia tidak pernah khawatir nanti aku diganggu siapa-siapa, enggak saudara. Tapi dia mempercayai sepenuhnya Allah yang dia sembah. Allahnya Naomi itu. Saudara yang kekasih, lalu kita lihat pembalasan Tuhan atas komitmen. Pembalasan Tuhan atas komitmen. Rut pasal 2 ayat 12 berkata, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan. Allah Israel yang dibawa sayapnya. Engkau datang berlindung. Amin. Kita datang berlindung di bawah sayap. Ya, di bawah sayap Tuhan yang luar biasa. Nah, di dalam hal ini saudara, kita melihat belas kasihan turun. Atau kasih karunia Tuhan Yesus turun kepada Rut. Saudara, belas kasihan ini berupa apa? Penghiburan yang menenangkan hati daripada Rut. Makanan secara jasmani yaitu roti juga didapatkan oleh Rut sampai kenyang. Bahkan ada sisanya. Ini artinya kelimpahan. Amin. Kita mendapatkan kelimpahan. Saudara nggak pernah mikir mau makan apa yang ini. Saudara yang kekasih, inilah yang Tuhan berikan kepada kita yang punya integritas, yang punya inisiatif, yang bekerja dengan takut dan gentar akan Tuhan. Saudara, lalu dikatakan, lihat hidup kita adalah kita bekerja setengah mati. Saudara coba lihat dirimu. Apakah engkau sedang bekerja setengah mati tapi tidak makannya bahkan kurang. Ada belalang pelahap dalam hidup kita. Saudara, tapi lihat kehidupannya. Saudara, kita mau koreksi diri. Lihat kehidupannya Rut. Ya, saudara, dia makan sampai kenyang bahkan ada sisanya. Artinya ada kelimpahan di dalam ekonomi kita kalau kita betul-betul tanpa pamrih kita melakukan pekerjaan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan kita melihat masih ada bonus. Masih ada bonus untuk Rut. Amin. Saudara, yaitu ayat yang ke-13 sampai 17. Bonus untuk Rut dan untuk saudara dan saya yang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rut. Sikap-sikap hati Rut, komitmen daripada Rut ini dapat bonus yang luar biasa. Dari ayat yang ke-13 berkata, kemudian berkatalah Rut, memang aku ini mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuanku telah menghibur aku. Ini bonusnya saudara. Iya, dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Saudara, Rut dihiburkan hatinya. Rut disenangkan hatinya. Lalu ayat yang ke-14,
ketika sudah waktu makan. Coba bonus yang selanjutnya. Pertama, bonusnya disenangkan hatinya. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Saudara yang kekasih. Nah, lalu kemudian bonus yang kedua adalah di situ dikatakan, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu. Dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang. Yang kedua, berkat secara jasmani melimpah. Tadi saya sudah katakan di atas. Ya, lalu selanjutnya ayat yang ke-15. Setelah ia bangun untuk memungut pula. Maka Boas memerintahkan kepadanya pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Ya, saudara yang kekasih. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari ongkokan jela itu untuk dia. Dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kembali saudara. Boas memerintahkan supaya berkat itu diberi lebih banyak lagi kepada Rut. Dan saudara, apa yang terjadi? Bonus yang selanjutnya ayat 17. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Jadi saudara, ini berkelimpahan. Saudara, ini berkelimpahan. Ya. Nah, selanjutnya saudara, apa yang dilakukan? Rut membuktikan kepada mertuanya. Ya, tadi di atas kepada dunia dan dunia, pengerja-pengerja dunia melihat. Tuhan buka mata itu untuk melihat betapa Rut ini rajin. Sehingga keluar dari mulut daripada orang-orang lain, orang dunia. Saya juga harapkan saudara dipuji oleh majikan-majikanmu. Amin. Amin. Saudara yang kekasih, ini pegang baik-baik. Lihat baik-baik. Iya. Nah, lalu kemudian Rut ini membuktikan kepada mertuanya Naomi akan komitmen ayat 16 tadi dalam praktek hidupnya. Bukan cuma asbun. Tahu asbun? Asal bunyi. Ada orang yang sok pintar. Kalau kita nasihati dengan firman Tuhan langsung, oh ya aku juga sudah tahu. Saudara yang kekasih, ini asbun. Asal bunyi, sok pintar. Tidak mau diajar. Ya. Tapi Rut ini luar biasa saudara. Kita perhatikan. Ya. Ayat 18 berkata, diangkatnya lah itu lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu dan ketika dikeluarkannya, diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. Ayat 19, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini. Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya kepada mertuanya, pada siapa ia bekerja? Katanya, orang pada siapa aku bekerja hari ini? Ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat kepada pengerja-pengerja perempuan Boas
untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Saudara, saya mau berikan penjelasan di sini, saudara. Di dalam ayat yang ke-18 itu adalah hasil kerja keras diberikan kepada mertuanya. Dan ayat 21, 19 sampai 21 ini adalah komunikasi. Perhatikan baik-baik. Di gereja ini, di dalam kita diajari tentang komunikasi. Amin. Saudara, kalau memperhatikan pelajaran dari tentang komunikasi, kemanapun engkau pergi, engkau tidak akan susah. Amin. Kalau kita bisa berkomunikasi, termasuk itu kepada mertuamu. Saudara yang kekasih, saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Jadi komunikasi yang baik antara mertua dan menantu. Dia tidak kucing-kucingan. Dia tidak menyembunyikan sesuatu kepada Naomi. Semuanya dia buka. Tidak ada yang dia rahasiakan kepada mertuanya, saudara. Ini adalah keterbukaan. Inilah yang akan memberkati Ruth. Saudara, kalau saya cerita soal, saya paling suka ceritanya Ruth ini. Sampai saya hampir masuk ke pikiran saya. Dan saya kalau bercerita soal Ruth itu, waduh seru. Sampai malam nanti tidak akan selesai. Maka saya cuma sampai di pasal 2 aja dulu. Hasilnya tentang bagaimana hubungan seorang menantu dengan mertuanya. Saya bersyukur, saudara. Dalam kehidupan saya sangat disayangi oleh menantu. Ada papi di belakang. Ya, paling disayangi oleh mertua saya. Semua ada hal-hal yang papi tidak tahu. Bahkan saya yang tahu dari keluarga papi. Karena apa? Hubungan saya dengan mertua itu sangat indah. Amin. Saudara, padahal waktu itu saya belum lahir baru. Sudah sama-sama Kristen. Tapi saya belum lahir baru. Tapi fokus saya, bagaimana saya bisa menyenangkan hati mertua saya. Ya, apa saja saya bahkan keberadaan keluarga saya cerita, saya minta pendapatnya. Mami, menurut pendapat mamiku tuh begini, menurut pendapat mami bagaimana? Saudara, mertuaku itu orang yang bijaksana. Dia tidak memberikan kepada, ya tinggal aja, benci aja mamimu. Enggak, saudara. Ya, tetap dia tekankan kepada saya. Tetap biar bagaimana kamu sudah lahir dari dia. Kamu harus tetap menghormati dia. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Itu hubungan, komunikasi. Kalau selama ini yang lalu-lalu ada saudara yang retak hubunganmu dengan mertuamu. Hari ini belum terlambat. Berdoa kepada Roh Kudus. Tolong saya. Supaya pemulihan. Apalagi hari-hari ini gereja kita. Tuhan janjikan pemulihan dalam keluarga. Baik itu keluarga suami maupun keluarga kita sendiri. Tuhan berjanji. Tuhan akan memulihkan. Asal kita mau datang kepada dia. Kita minta ampun kalau kita salah. Kita sudah marah-marah, mungkin pernah menyinggung perasaan mertua karena dia terlalu sayang sama anak lakinya. Saudara yang kekasih, pada waktu saya tahu mertua saya sangat sayang kepada papi, kepada anaknya. Oh, saudara, saya berlomba. Saya lalu kemudian kalau malam-malam yang saya pelajari pada waktu itu malam-malam mami tidur di sebelah kamar sebelah, pintunya tidak dibuka. Begitu dia gitu, papi langsung bangun ke sebelah. Saya juga ikut ke sebelah, saya liatin, saya ikut mijitin, saudara. Dan kemudian saya mengucap syukur, dia bilang, "No, pijitanmu lebih enak daripada Bobby." Amin. Nah, saudara, saya lakukan itu. Apa yang menyenangkan hati mertua saya ngikutin. Nah, tidak heran, saudara. Saya
pernah waktu itu saya ingat, saya pulang, kami berdua kerja. Nah dia pulang duluan, saya belum datang. Saya waktu itu masih belajar naik sepeda motor. Nah dia tunggu saya di luar, dia datang. Terus, lah nyonyamu mana? Ya masih di belakang. Kok enggak ditungguin, kok enggak pulang sama-sama? Saudara yang kekasih, gedek-gedek dia. Ya gedek-gedek, saudara. Jadi dia suruh masuk, dia tunggu saya di luar. Begitu saya datang, dia langsung panggil pembantu kita. Kayak nyonyamu datang, bantuin. Karena saya naik sepeda motor, itu naik undang-undangan, harus didorong naik sepeda motornya, saudara. Iya, saudara yang kekasih, itu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Saudara rebut, ya rebut hati. Dan itu berkatnya sampai sekarang saya selalu menasihati menantu-menantu, saya katakan berkat mertua itu sampai sekarang. Dan saya percaya sampai selamanya, nggak usah lihat jam itu karena tidak ada acara. Saya mau menjelaskan ini. Ya, saya mau ini matang. Saya mau ini melekat dalam hati saudara dimanapun saudara berada. Ini karena Tuhan yang memberikan kepada saya untuk ditekankan. Supaya kita ini tidak takut dimanapun kita berada. Amin. Menyasar dimanapun kita tidak akan sengsara. Kita tidak akan susah. Sebab apa? Ini tertanam. Bagaimana kita menghormati seorang mertua, seorang orang tua kita, saudara, itu tidak akan pernah habis berkatnya. Amin. Nah, saudara yang kemudian selanjutnya, ayat yang ke-22 sampai 23 itu menandakan kesetiaan dan ketekunan dalam beradaptasi. Perhatikan, saudara berada di Hong Kong. Saudara pindah agama, pindah majikan. Perhatikan baik-baik ini. Saudara, biarlah kesetiaan kepada Yesus dan ketekunan di dalam beradaptasi dengan majikan yang baru sekalipun. Ya, dengan majikan yang baru sekalipun. Biarlah kesetiaan itu, takut akan Tuhan itu. Saudara ada di dalam kehidupan kita meskipun kita ini orang asing. Ruth tadi saudara berkata, walaupun aku ini orang asing, tetapi Tuhan siapkan Boas. Tuhan siapkan pegawai Boas untuk melindungi orang asing ini. Karena apa? Dia mau mengikuti Allah yang benar. Allah Yesus Kristus, saya percaya. Walaupun waktu itu belum dikatakan Tuhan Yesus. Ya. Nah, lalu saudara tidak ada keluh kesah. Coba perhatikan. Di dalam hatinya, di dalam hidupnya Ruth. Tidak ada keluh kesah. Tidak ada sungut-sungut. Tidak ada berkata begini. Pulang sampai di rumahnya. Sampai dengan mertuanya lalu dia banting tuayan itu. Kamu enak-enak di rumah. Aku yang setengah mati. Aku yang begini. Tidak ada saudara. Dia tetap ya memberikan dengan sopan santun. Tidak ada sungut-sungut. Amin. Saudara ayo mulai belajar. Belajar saudara. Nah lalu kemudian juga tidak ngomel. Ya, dia adalah orang yang rajin. Dia tekun. Dia nurut. Dia taat. Dia memiliki damai sejahtera. Sukacita. Inilah integritas yang Tuhan Yesus mau dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Meskipun capek. Meskipun apapun keadaannya. Tapi tidak bersungut-sungut. Iya, sehari-hari. Harus terus-menerus, bukan kadang-kadang. Kalau aku lagi mood, ya udah, aku sukacita. Kalau aku tidak mood, jangan sapa aku ya, jangan coba-coba ini ya. Majikanku memang ini kok apa. Saudara yang kekasih, kita kadang-kadang ngomel, saya suka bilang gini, kamu ngomelin majikan, berarti itu uangnya majikan nyewa kamu untuk ngomelin majikan itu. Ya apa ya? Coba saudara yang kekasih. Ya. Sekarang kalau kita ngambil di diri kita, kita punya pembantu atau teman, kita kasih dia gaji lalu kita diomelin, berarti uang kita ngomelin kita kan? Ya apa ya?
Jadi baik tidak baik keadaanmu, ayo ya kita tetap bersukacita, kita tetap mengerjakan dengan tulus, dan kita tetap taat setia. Tapi saudara harus langgeng dalam mengambil keputusan bulat. Baik tidak baik keadaan. Saudara yang kekasih, itu sebabnya. Mari, mulai saat ini saudara berkomitmen kepada Allah. Buktikan kepada manusia. Ya, akan apa yang ada dalam hidupmu. Mari memiliki inisiatif. Jangan waktu ada orang yang memuji kita, baru kita pura-pura kerja. Waktu dulu saudara kita masih banyak waktu gereja ini masih di sini masih kantor. Nah kalau sudah ada pernah sampai ada 15. Saya tuh bisa menilai yang rajin dan yang pura-pura rajin. Begitu kita muncul, papi mami langsung berdiri. Pura-pura apalah. Saudara percuma itu. Ya, percuma itu. Lebih bagus saudara yang kekasih. Ada, tidak ada. Papi mami tetaplah di rumah majikan. Kerja. Ya kerja karena memang itu sudah tugas kita. Dan mengucap syukur. Amin. Jadi saudara penilaian yang spesifik dari orang. Yang sekitar kita yaitu majikan kita. Yang harus kita nantikan. Iya, jangan pelit. Seperti Ruth tidak pelit pada mertuanya. Dan saudara, yang harus kita pelihara, kesetiaan, ketekunan, ketaatan, keuletan, keberanian, dan semangat gotong royong. Ya, semangat gotong royong di dalam gereja ini yang penting untuk kita bina bersama-sama. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala saudara. Saya rindu biarlah pelajaran daripada Ruth ini ada di dalam kehidupan kita. Untuk kita terus-menerus belajar dan belajar. Mari ambil satu komitmen dalam hidupmu supaya engkau berintegritas. Datang kepada Tuhan, kalau sepanjang firman tadi saudara dengar, baik engkau yang ada di bawah jembatan, engkau yang ada di bawah pohon, engkau yang di bawah rumah-rumah, saudara selidiki hatimu, jangan fokus kepada yang lain-lain di sekelilingmu. Tetapi mari selidiki hatimu, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Kalau mungkin selama ini ada di antara kita yang mungkin dengan mertua benci, yang mungkin dengan mertua pernah salah paham, mari minta Roh Kudus memulihkan kembali akan hubunganmu dengan mertuamu. Saudara, pada waktu saya mempersiapkan firman ini, Roh Kudus dengan keras memberitahukan supaya saya mengajarkan kepada saudara bagaimana supaya kita ini pertama hubungan dengan mertua atau orang tua kita dipulihkan. Tidak ada yang dirahasiakan kepada mertua kita. Yang kedua, bagaimana kehidupan kita supaya orang di sekeliling kita termasuk majikanmu atau engkau yang sudah ada di Indonesia bisa saudara merasakan kasihmu pada waktu engkau berada di ladang Tuhan. Mari saudara, saya mau berdoa buat saudara yang memiliki hubungan dengan mertua rusak selama ini. Saudara angkat tanganmu dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa, engkau melihat anak-anakmu, baik itu mungkin yang ada di Indonesia maupun yang ada di Hong Kong, yang mungkin selama ini rusak hubungannya dengan mertua, dengan orang tuanya, atau dengan majikannya, yang suka ngomel, yang suka bersungut-sungut. Bapak ampuni semuanya, ampuni Tuhan. Dan hamba berdoa, apa yang kau taruh dalam diri hambamu ini,
kepada mertua almarhumah. Sehingga kembali jalinan hubungan antara mertua dengan anak, antara orang tua dengan anak, antara majikan dengan teman tentara-tentara Kristus wanita. Biarlah Engkau turunkan anugerah itu turun kepada mereka semua. Terima kasih Bapa, hamba percaya Engkau pasti memulihkan, sebab hanya Engkau yang mampu memberikan kepada kami hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kami untuk memampukan kami melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Allah Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Allah Roh Kudus akan membuat kami mengikuti jalan firman-Mu ini. Sehingga hubungan kami, sementara kami ada dalam dunia, menjadi pulih. Bahkan lebih daripada itu. Sehingga kami akan diberkati berlimpah, limpah, limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih.